Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Giri. Saya Nur Aji Faturrahman dan rekan saya Muhammad Agis. Hari ini senang banget bisa dapat kesempatan buat mempresentasiin hasil kerja keras kita selama semester ini. Proyek yang kita kerjakan adalah sistem perpustakaan berbasis OOP. Kita coba bangun aplikasi ini bukan cuma buat tugas kuliah aja, tapi bener-bener pengen nerapin gimana sih konsep pemrograman objek itu kalau dipakai buat nyelesain masalah di dunia nyata. Nah, kalau teman-teman nanya nih, kenapa sih pilih perpustakaan? Oke, jujur aja, kita sering lihat nih di perpustakaan kan, itu prosesnya masih agak tradisional. Kadang admin itu harus nyatet manual lah, atau cek stok buku itu harus bongkar-bongkar tumpukan kertas gitu. Jadi masalahnya kalau sistemnya manual, resiko data hilang atau salah catatan itu gede banget, asli gede banget. Nah, disinilah kita masuk. Kita mikir nih, kalau pakai digitalisasi, khususnya dengan struktur OOP ini, semua data itu jadi lebih rapi, terukur, dan yang paling penting itu gampang buat dikembangin lagi ke depannya. Kalau perpustakaannya itu pengen membesar atau pengen makin besar seperti itu. Target utama kita di proyek ini sebenarnya ada dua. Pertama, kita pengen bikin perancangan ini solid lewat UML. Jadi nggak asal coding, tapi ada desainnya dulu. Kedua, kita implementasikan desain itu ke kode program yang benar-benar bisa jalan. Manfaatnya apa? Nah, jelas buat mempermudah admin perpustakaan dalam mengelola buku dan anggotanya lah. Dan buat kita pribadi ya ini membuktikan kalau teori OOP ini yang kita pelajari di kelas itu beneran powerful dan buat bikin aplikasi ya yang terstruktur gitu. Nah, ini sistem perpustakaan melalui kelas diagram yang telah kami susun. Sistem ini dirancang untuk mengelola data buku, anggota, dan proses peminjaman secara terorganisir. Pertama, kita lihat dua entitas utama di bagian atas ini. Ada kelas buku dan kelas anggota. Kelas buku itu menyimpan informasi dasar seperti ID buku, judul, penulis, dan stok. Kelas ini memiliki fungsi untuk menampilkan info buku serta melakukan manajemen stok melalui kurangi stok dan tambah stok. Kelas anggota. Kelas anggota ini adalah parent class yang menyimpan ID buku dan nama. Nah, di sini terdapat metode umum seperti lihat nama dan kalkulasi dengan melalui hitung denda. Beranjak ke bagian kanannya, kita menggunakan konsep inheritance atau pewarisan. Kelas anggota diturunkan menjadi dua jenis spesifik, yaitu ada mahasiswa dan dosen. Mahasiswa memiliki atribut tambahan unik yaitu NIM, dan dosen juga memiliki atribut tambahan yang unik yaitu NIDN. Keduanya juga mewarisi semua sifat dari kelas anggota, namun tetap memiliki identitas masing-masing. Selanjutnya adalah inti dari sistem ini yaitu kelas peminjaman. Nah, menariknya di sini kita melihat hubungan agregasi ya atau komposisi gitu. Simbol belah ketupat hitam yang kayak gini nih. Nah, satu transaksi peminjaman menghubungkan antar buku dan anggota. Habis itu juga di dalam kelas peminjaman terdapat atribut ID peminjaman serta referensi ke objek buku dan anggota. Aksi yang dilakukan ini meliputi proses peminjam buku atau maksudnya pinjam buku, habis itu kembalikan buku dan perhitungan denda spesifik dengan transaksi tersebut. Jika kita memperhatikan angka-angka di baris penghubung nih, yang ini, nah relasi antar buku dan peminjam menunjukkan hubungan satu ke satu. Artinya, satu baris peminjaman itu mencatat satu buku tertentu. Sedangkan relasi antara anggota, mahasiswa dan dosen ya, ke peminjaman menunjukkan nol. Nol banyaknya maksudnya. Ini berarti seorang anggota bisa memiliki banyak catatan riwayat peminjaman kayak gitu. Atau belum juga memiliki sama sekali, makanya nol di sini. Nah, secara keseluruhan diagram ini menunjukkan alur cerita atau alur kerja yang efisien, di mana setiap entitas memiliki peran yang jelas
mulai dari pendataan buku hingga manajemen anggota yang terbagi atas dosen dan mahasiswa. Masuk ke bagian teknisnya, di sini kita membagi sistem jadi beberapa komponen utama atau yang kita sebut nih ada kelas. Oke, kelas itu buat buku buat nyimpen info koleksi. Nah, kelas anggota sebagai data induk orang-orang yang pinjem ya kan. Terus ada spesifikasinya yaitu kelas mahasiswa dan dosen kayak gitu. Terakhir ada kelas peminjaman yang fungsinya jadi otak transaksi nih. Tiap kelas ini mempunyai tugas masing-masing. Jadi kalau ada error atau butuh update, kita tinggal cari kelas yang spesifik tanpa harus mengacak-acak seluruh kode. Seperti itu. Mungkin bagian ini yang paling krusial di mata kuliah PBO. Kita menerapkan 3 hubungan antar objek. Yang pertama ada inheritance atau pewarisan ya. Kita bikin kelas mahasiswa dan dosen itu turunan dari kelas anggota. Kenapa? Karena mereka itu punya sifat dasar yang sama, tapi punya identitas yang berbeda, kayak NIM dan NIDN kayak gitu. Ini bikin kode kita lebih efisien, nggak perlu tulis ulang hal yang sama. Habis itu juga ada association. Ini adalah hubungan antara transaksi peminjaman dengan orangnya dan bukunya. Jadi sistemnya tahu nih si A lagi pinjem buku B kayak gitu. Habis itu juga ada aggregation. Di sini satu buku bisa punya banyak histori peminjaman. Jadi datanya saling terikat, tapi tetap berdiri sendiri secara logika seperti itu. Tadi kita sudah lihat teorinya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang saya mau ajak teman-teman buat ngintip jeroan atau codingnya dari aplikasi ini. Di sini saya benar-benar nerapin prinsip OOP supaya kodenya nggak cuma jalan, akan tetapi juga rapi dan aman. Yuk kita lihat kelas pertamanya. Di sini kelas pertamanya itu ada kelas anggota. Nah, bisa dilihat eh, kodenya dari public abstract class anggota ini. Nah, di sini saya sengaja menggunakan abstract class atau logikanya anggota ini adalah sebuah konsep atau blueprint umum. Nah, poin teknis yang paling krusial pada public abstract in hitung denda. Nah, ini adalah abstract method. Saya tidak memberikan implementasi atau tidak memberikan isi di sini karena setiap kategori anggota punya aturan bisnis yang berbeda. Dengan cara ini, saya sedang membuat sebuah kontrak. Nah, siapapun kelas yang menjadi turunan anggota, mereka wajib melakukan override pada metode ini. Nah, kalau tidak, kodenya tidak akan bisa dikompil. Nah, ini menjaga konsistensi sistem kita. Kemudian, yang kedua ada kelas buku. Pada kelas buku ini menerapkan teori encapsulation secara ketat. Semua atribut seperti ID buku dan stok saya set sebagai private. Nah, kenapa tidak publik? Nah, supaya terjadi data integrity begitu. Nah, saya tidak mau stok buku bisa diubah sembarangan dari main up tanpa melalui prosedur. Perubahan stok hanya boleh terjadi melalui metode kurangi stok dan tambah stok. Nah, ini adalah cara kita memproteksi atau menjaga objek agar statusnya state selalu konsisten dan tidak bisa di bypass oleh bagian lain dari program. Kemudian yang ketiga ada kelas dosen dan mahasiswa. Nah, pada kedua kelas ini di sini terjadi pada kedua kelas ini di sini sama kelas mahasiswa dosen dan mahasiswa ini terjadi inheritance atau pewarisan di mana mereka menggunakan kata kunci extend. Nah, kita bisa lihat di dosen itu ada kata kunci extend, kemudian di mahasiswa juga ada kata kunci extend. Nah, pada kedua kelas ini, kenapa ada kata kunci extend? Yang ingin saya tekankan ini adalah dynamic polymorphisms. Nah, perhatikan pada add override ini nih, add override. Di kelas dosen maupun di kelas mahasiswa ini ada override. Nah, override pada metode berbeda. Nah, meskipun namanya sama, tapi implementasinya akan berbeda. Mahasiswa di mahasiswa itu dikali dengan 1.000. Nah, sedangkan di dosen itu dikali dengan 500. Nah, saat ini
saat nanti di main up kita panggil metode ini, Java akan melakukan let bending. Dia akan tahu secara otomatis objek mana yang sedang aktif dan menjalankan rumus yang tepat. Nah, jadi kodenya sangat fleksibel dan tidak perlu banyak if else begitu. Kemudian ada kelas peminjaman. Untuk kelas peminjaman sendiri, eh, ini adalah kelas yang menangani association atau hubungan antar objek. Di dalam konstruktornya, saya memasukkan parameter buku dan anggota. Nah, begitu objek peminjaman diciptakan, dia langsung mengeksekusi buku, kurangi stok, dan di sini terlihat bekerjanya OOP. Nah, satu objek bisa memerintahkan objek lain untuk mengubah datanya sendiri. Nah, di metode cetak struk, sistem tinggal panggil anggota, hitung denda. Nah, ini adalah bukti nyata dari loss coupling, di mana kelas peminjaman tidak tahu detail rumus denda dia, cukup tahu bahwa setiap anggota pasti punya kemampuan untuk menghitung dendanya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu kelas main up. Nah, di sini kelas main up. Yang terakhir ini kita masuk ke kelas main up. Ini adalah tempat manajemen objek yang kita melakukan gitu. Saya menggunakan array list buku, mm, menggunakan array list buku untuk menampung objek secara dinamis. Nah, di bagian input peminjaman, di bagian input peminjaman, saya menerapkan logika pemilihan objek berdasarkan input user satu atau dua. Nah, setiap akan menentukan apakah akan melakukan instansiasi new terhadap mahasiswa atau dosen. Nah, objek tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel bertipe anggota. Nah, ini adalah contoh upcasting di mana kelas anak bisa diperlukan sebagai kelas induknya. Dan yang paling penting di bagian akhir, saya tambahkan transaksi ataupun proses pengembalian. Nah, ini memastikan bahwa siklus hidup objek atau objek life cycle berakhir dengan benar, yaitu mengembalikan stok buku ke kondisi semula. Jadi seluruh sistem saling berhubungan secara logis lewat interaksi antar objek. Nah, bukan sekedar urutan baris perintah. Nah, di sini saya akan coba menjalankan main up-nya. Di sini kalau kita sudah menjalankan, ini ada menu yaitu judulnya aplikasi perpustakaan modern. Ya, menu pertama ada lihat daftar buku, menu kedua ada tambah list koleksi buku, kemudian yang ketiga ada transaksi peminjaman, dan yang keempat adalah menu keluar. Nah, kita pilih menu dulu. Kita coba pilih menu satu. Kita coba enter. Nah, di sini tadi saya sudah menuliskan, sudah memasukkan sebagai contoh aja, yaitu ID buku, judul buku, penulis buku, dan stok buku. Nah, di mana ID bukunya ada BO1, BO2, kemudian judul bukunya bisa dibaca sendiri, dan penulisnya juga bisa dibaca sendiri, terlihat di layar. Kemudian kita akan menambahkan koleksi buku yang kedua, misalkan perpustakaannya itu ada buku baru gitu. Kemudian kita pilih menu nomor 2. Kita memasukkan ID buku. ID bukunya misalkan B03, enter. Kemudian kita masukkan jenis buku, misalkan program Python, kan ya. Kemudian penulisnya misalkan Alexander. Jumlah stoknya misalkan yang baru itu ada 5. Nah, buku berhasil ditambahkan. Nah, kita lihat daftar bukunya apakah sudah tambah. Ya, buku berhasil ditambahkan. Nah, terus kita coba menu yang ketiga yaitu transaksi peminjaman. Kita ketik nomor 3. Nah, masukkan ID buku yang ingin dipinjam. Nah, misalkan tadi kita ingin meminjam yang ada program buku program Python. Kita masukkan ID-nya yaitu B03, kemudian enter. Pilih jenis anggota. Nah, kita memilih satu atau dua. Satu itu mahasiswa, kemudian yang kedua itu dosen. Nah, kita yang pertama sebagai mahasiswa berarti kita pilih yang pertama, pilih satu, kemudian enter. ID anggota misalkan 001. Nama misalkan Agis.
nomor induk mahasiswa. Nah, mungkin hari terlambat 0. Nah, kita bisa lihat di struk peminjaman resmi ada ID anggota, ada nama, ada NIM, ada status. Nah, kita sudah meminjam buku dan ini adalah transaksi kita mengembalikan buku begitu. Keterlambatan kita, misalkan dihitungnya tidak terlambat berarti 0 ya. Kita coba kembalikan buku sekarang ya. Nah, kita Y. Misalkan kita lihat kalau mengembalikan bukunya itu terlambat. Nah, kita coba di transaksi peminjaman, kita pilih 3, kemudian masukkan ID, misalkan 001 002. Eh, maaf, kita ulang, pilih nomor 3, ID buku dulu. Nah, B001 tadi. Kita lihat B003, maaf. Next. Oh, enggak. B03 ya. 3, B03, 1 mahasiswa, ID anggota 002, ya, kemudian nama misalkan Agis lagi, NIM. Nah, kemudian hari terlambat, misalkan kita terlambat mengembalikan buku itu misalkan 3 hari ya. Nah, 3 hari kelambatan maka akan dihitung denda sesuai tadi yang ada di codingan, yaitu dikali dengan 1.000, maka 3 hari dikali 1.000 yaitu 3.000. Nah, berarti kita harus membayar denda peminjaman buku itu sebesar 3.000 karena keterlambatannya 3 hari. Kemudian kita kembalikan ke sekarang ya. Oke, itu dari menu 1 udah, menu 2 udah, menu 3 udah, dan kita coba menu 4. Dan ya, aplikasi ini berhasil dijalankan. Jadi kesimpulannya pada aplikasi ini bukan cuma soal bisa pinjam buku, tapi soal bagaimana kita memodelkan dunia nyata ke dalam bentuk objek yang punya tanggung jawab masing-masing. Dengan struktur seperti ini, kalau jawab masing-masing dengan struktur seperti ini, eh, kedepannya perpustakaan mau menambah anggota anggota maupun itu tipe staff ataupun tipe alumni, kita tinggal buat kelas baru tanpa perlu merombak kode-kode yang sudah ada atau kode yang sudah dibuat. Nah, itulah kekuatan utama dari OOP itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Oke, itu tadi perjalanan kita dalam merancang sistem perpustakaan ini. Kesimpulannya, OOP benar-benar membantu kita buat mikirin sebuah aplikasi sebagai kumpulan objek yang saling bekerja sama. Bukan cuma barisan kode yang panjang. Jadi, kita tuh sadar aplikasi ini masih bisa dikembangin lagi. Jadi, kalau Pak Giri atau teman-teman ada masukan, kritik, atau ada pertanyaan, kita sangat terbuka. Sekian dari kita, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.